ya ke contoh soal yang pertama. Anda melihat rekan guru memberikan hukuman menggunakan pukulan dan tindak kekerasan lainnya. Ini terkait dengan tindak kekerasan, teman-teman ya. Nah, situasi seperti ini teman-teman dihadapkan. Gimana tanggapan teman-teman gitu ya? SJT. Yang A, saya tidak ikut campur sebab tidak tahu alasannya. Jangan sampai, ini nggak boleh dipilih. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Oke teman-teman, kemudian yang B kita lihat, saya menanyakan alasannya melakukan hal tersebut. Ini ada sedikit ya tindakannya, bertanya alasan. Tapi dia tidak menghentikan teman-teman ya. Kemudian yang C, saya menegurnya dan mengingatkannya cara menghukum yang benar. Mana yang lebih tinggi poinnya? B atau C teman-teman? Tentu yang C ya. Karena di sini kalau hanya bertanya itu poinnya lebih sedikit atau tindakannya lebih sedikit dibandingkan teman-teman langsung menegur kemudian mengingatkannya cara menghukum yang benar. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang D, saya mengingatkannya melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan. Gimana teman-teman? C atau D? Oke teman-teman, lebih unggul yang C di sini teman-teman ya. Karena kalau ada sesuatu tindakan kecurangan atau kekerasan dan lain sebagainya, usahakan teman-teman langsung mengambil tindakan. Jadi teman-teman bertindak sendiri, tidak menunggu orang lain, tidak meminta kepada orang lain gitu teman-teman ya. Kecuali teman-teman tidak bisa untuk melakukannya sendiri gitu teman-teman ya. Selama masih bisa teman-teman lakukan sendiri, silakan teman-teman lakukan sendiri dulu. Jadi antara C dan D ini lebih unggul yang C ya, poinnya 4 teman-teman. Kalau D ini poinnya 3. Oke teman-teman ya, usahakan teman-teman menjawab antara poin 3 dan poin 4 supaya mendapatkan nilai maksimal teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Anda mendengar salah satu siswa mencemooh bahasa daerah temannya. Tindakan Anda A, mereka hanya bergurau sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. B, seharusnya setiap siswa mampu saling menghargai. C, saya mengingatkannya agar tidak mengulangi hal tersebut. Atau yang D, saya memberikan hukuman serius agar menjadi contoh untuk yang lain. Oke teman-teman, silahkan teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat tindakannya adalah mencemooh bahasa daerah temannya. Ini adalah tindakan intoleransi teman-teman ya. Intoleransi tindakannya. Ini tidak boleh. A, mereka hanya bergurau. Berarti Anda tidak mengambil tindakan apapun, langsung eliminasi. Kemudian yang B, seharusnya setiap siswa mampu saling menghargai. Ini betul, positif. Tapi ini hanya pendapat teman-teman ya, pendapat. Kemudian yang C, saya mengingatkannya agar tidak mengulangi hal tersebut. Ini ada tindakan lebih, yaitu mengingatkan. Ini adalah tindakan yang positif. Tindakan positif. Lebih unggul yang C dibanding yang B. B kita eliminasi. Kemudian yang D, saya memberikan hukuman serius agar menjadi contoh untuk yang lain. Hukuman serius mana yang lebih tinggi poinnya? Mengingatkannya atau menghukumnya dengan serius? Karena di sini kita lihat dia mencemooh bahasa daerah ya, belum melakukan tindak kekerasan. Meskipun ini dampaknya juga tidak baik teman-teman, tapi kalau masih mencemooh bahasa daerah, ini mungkin bisa teman-teman ingatkan terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau memberikan hukuman serius, hukuman seperti apa? Apa harus hukuman yang berat gitu teman-teman ya. Saya rasa lebih tepat yang C di sini dibandingkan yang D. Jadi poin 4 itu ada di C, poin 3 itu ada di D teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Saat Anda mendengar tetangga Anda sedang bertengkar, maka Anda A, melindungi diri di dalam rumah, B, membela tetangga yang lebih dekat, C, melapor ke RT setempat, atau D, berusaha melerai mereka. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, mendengar tetangga Anda sedang bertengkar. A, melindungi diri di dalam rumah. Kenapa Anda melindungi diri? Emang ada tindakan apa gitu ya? Orang yang bertengkar Anda melindungi diri. Ini bukan jawaban yang tepat ya. Kemudian yang B, membela tetangga yang lebih dekat. Ini bisa jadi Anda tidak adil. Tidak adil. Kemudian yang C, melapor ke RT setempat. Ini bagus ya. Kemudian yang D, berusaha melerai mereka. Mana yang lebih tepat, C atau D? Kita lihat di sini mereka bertengkar, hanya bertengkarnya tidak sampai saling pukul-memukul. Jadi teman-teman masih bisa untuk melerai sendiri. So, jawaban yang lebih tepat adalah yang D ya, berusaha melerai mereka. Tidak langsung melapor ke RT setempat karena Anda ini adalah tetangganya, teman-teman. Kecuali kalau misalkan pertengkaran mereka ini sangat serius gitu, teman-teman ya.
So jawaban yang poin 4 di sini D, poin 3 ada di C, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Saat Anda melihat tetangga Anda bertengkar hingga saling pukul, maka Anda A. melindungi diri di dalam rumah, B. membela tetangga yang lebih dekat, C. melapor ke RT setempat, atau D. berusaha melerai mereka. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Ini berbeda sedikit dengan soal yang tadi ya teman-teman ya. Karena di sini tidak hanya bertengkar ya, tidak hanya mendengar dia bertengkar, tapi saling pukul. Gitu ya. Yang A langsung kita eliminasi sama alasan dengan yang soal sebelumnya. B juga tidak adil, kita eliminasi. Sekarang antara C dan D. Mana yang lebih tepat? Tentu yang C teman-teman ya, melapor ke RT setempat. Karena ini sudah tindakan saling pukul. Jadi teman-teman bisa melapor ke RT setempat teman-teman ya, yang memiliki poin 4. D poinnya 3 teman-teman. Oke, jadi berbeda kasus, berbeda tindakan teman-teman ya. Teman-teman harus hati-hati, usahakan teman-teman ini mengambil tindakan yang positif teman-teman ya. Hai teman, lanjut ke soal yang nomor 5. Salah satu siswa Anda berbeda agama dari mayoritas siswa di kelas. Setiap hari Sabtu ia akan meminta izin untuk melakukan ibadah selama 1 jam dan meninggalkan sekolah. Tindakan Anda A. memberi izin, B. memintanya menunda ibadah hingga jam istirahat, C. menyarankannya untuk ibadah di hari libur, atau yang D. memberikan izin jika ia bukan siswa bermasalah. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, setiap hari Sabtu ya, dia meminta izin untuk ibadah selama 1 jam dan meninggalkan sekolah. Ini karena dia berbeda agama. Jadi bagaimana tindakan teman-teman dalam hal toleransi teman-teman ya, toleransi. Nah, kita lihat di sini A memberi izin. Ini bagus ya, karena teman-teman bertindak bertoleransi kepada agama lain, orang yang berbeda agama. Kemudian yang B memintanya menunda ibadah. Ini jangan, karena ini sikap intoleransi. C menyarankannya untuk ibadah di hari libur. Ini terkait dengan ibadah teman-teman ya. Jadi lebih utama untuk ibadah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan umum yang ada di muka bumi ini teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman usahakan untuk memberikan dia kesempatan untuk ibadah. Sama seperti misalkan umat muslim mau ibadah 5 waktu dalam sehari, itu harus diberikan izin teman-teman. Nah, jadi yang C ini bukan jawaban yang tepat teman-teman. Kemudian yang D memberi izin jika ia bukan siswa bermasalah. Mana yang lebih tepat, A atau D? Ini terkait dengan ibadah teman-teman ya. Jadi tidak boleh diberikan syarat apakah dia harus siswa bermasalah atau bukan siswa bermasalah. Jadi kalau ada kata jika, bagaimana kalau dia siswa yang bermasalah? Apakah teman-teman tidak memberikan izin dia untuk ibadah? Tidak betul ya, ini dieliminasi. So jawaban yang lebih tepat di sini yang A teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Anda membantu siapapun tanpa mempertimbangkan budayanya, suku, ras, warna kulit, agama, dan bahasa daerahnya. Ini kalimatnya apa? Positif atau negatif? Di sini saya siapkan soal dengan pilihan ganda 5 teman-teman ya, dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Karena berkaca dari yang PPPK sebelumnya itu ada pilihan ganda seperti ini teman-teman. Jadi untuk berjaga-jaga, karena situational judgment test ini tidak disebutkan berapa pilihan gandanya, tidak disebutkan apakah 4 A, B, C, D saja atau A, B, C, D, E gitu teman-teman ya. Jadi kita usahakan untuk latihan dari berbagai aspek teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Anda membantu siapapun tanpa mempertimbangkan budaya, suku, ras, kulit, agama, dan bahasa daerahnya. Berarti ini tindakan toleransi. Kalau Anda bertoleransi, maka itu tindakan yang positif. Kalau positif, maka jawabannya sangat setuju teman-teman ya. Itu yang memiliki poin paling tinggi 5. Jadi kalau ada pilihan ganda yang pilihannya itu yang ini teman-teman ya, dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, teman-teman fokus untuk memilih apakah jawabannya itu A atau E. Jadi kalau kalimatnya itu di soal positif, teman-teman ambil A. Kalau dia negatif, teman-teman ambil E, sangat tidak setuju. Begitu kuncinya teman-teman ya, itu triknya. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 7. Anda menemukan obat terlarang di dalam tas salah seorang siswa. Tindakan Anda apa? A. Membuang obat terlarang tersebut. B. Memberikan hukuman dan peringatan keras. C. Melapor kepada kepala sekolah. Atau D. Melapor kepada guru BK. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ini terkait dengan nafza ya, obat terlarang. Penggunaan nafza. Kalau teman-teman ketemu di sekolah,
Bagaimana? A. Membuang obat terlarang tersebut. Apa hanya dengan membuangnya itu cukup teman-teman menyelesaikan masalah? Tidak ya, kita eliminasi. Kemudian yang B, memberikan hukuman dan peringatan keras. Hukuman seperti apa dan peringatan kerasnya seperti apa. Kemudian yang C, melapor kepada kepala sekolah. Mana yang lebih unggul, B atau C? Tentu lebih unggul yang C ya, karena ini terkait dengan dia itu menggunakan obat terlarang. Tidak hanya dia membolos di kelas Anda bisa memberi hukuman, tapi ini terkait dengan membawa obat terlarang, itu teman-teman harus melapor. Yang C kepada kepala sekolah teman-teman ya, yang B kita eliminasi karena tidak tepat tindakannya. Kemudian yang D, melapor kepada guru BK. Mana lebih unggul, kepala sekolah atau guru BK? Jadi di sekolah itu yang menangani siswa-siswa yang ada masalahnya itu adalah guru BK teman-teman ya, bukan kepala sekolah langsung. Jadi nanti koordinasinya dari guru BK baru melapor kepada kepala sekolah. So yang nomor 7 ini jawaban lebih tepat adalah yang D ya. Poinnya 4, yang C poinnya 3. B poinnya 2 dan A poinnya 1 teman-teman. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Anda baru menyadari ada aksi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. A. Saya meminta para siswa untuk tidak melakukan hal tersebut. B. Hanya siswa yang kurang perhatian yang akan melakukannya. C. Saya melaporkan kepada guru BK dan membantu menemukan pelaku. Atau yang D. Memberikan hukuman kepada pelaku perundungan agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini ada aksi perundungan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, bagaimana tindakan Anda sebagai seorang guru? A. Saya meminta para siswa untuk tidak melakukan hal tersebut. Para siswa berarti secara keseluruhan teman-teman ya. Kemudian yang B, hanya siswa yang kurang perhatian yang akan melakukannya. Ini betul ya, tapi ini hanya pendapat. Hanya pendapat. Jadi yang B kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang C, melaporkannya kepada guru BK dan membantu menemukan pelaku. Mana lebih unggul, A atau C? Lebih unggul yang C teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Karena A ini terlalu umum. Padahal aksi perundungan ada di lingkungan sekolah. Jadi Anda harus ketemu siapa sih pelaku perundungan tersebut gitu. Tidak hanya memberitahukan kepada semua siswa yang dihimbau ya, tapi langsung kepada pelakunya. Jadi teman-teman harus melapor kepada guru BK dan membantu menemukan pelaku teman-teman. Itu lebih tepat ya. Kemudian yang D, memberi hukuman kepada pelaku perundungan agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Apakah memberi hukuman ini adalah tindakan Anda sebagai guru saja gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bermasalah itu lebih kepada guru BK teman-teman. So yang D ini poinnya 3 teman-teman ya, yang lebih tepat yang C poin 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 9. Anda adalah guru BK di sebuah sekolah. Anda menangani banyak siswa yang bermasalah. Jika siswa tersebut tidak jera hanya dengan peringatan, maka Anda terpaksa memberikan hukuman dengan kekerasan. Gimana teman-teman? Jawabannya apa? Ini kata-katanya positif atau negatif teman-teman? Kita lihat ya, Anda terpaksa memberikan hukuman dengan kekerasan. Intinya di sini, hukuman dengan kekerasan. Apakah betul tindakan ini? Mau dia jera atau tidak jera teman-teman ya, karena berlaku di Indonesia ini tidak boleh bertindak dengan kekerasan di lingkungan sekolah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menjawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini tidak boleh, jadi ini kalimat yang negatif. Kalau di kalimat yang negatif jawabannya sangat tidak setuju, yang memiliki poin 5 teman-teman. Oke teman-teman, yang D ini poinnya 4, C3, B2, A1 gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 10. Jika tindakan perundungan terjadi di kelas Anda, maka A. Saya menegur pelaku agar ia menyadari kesalahannya. B. Saya menyuruh pelaku meminta maaf pada korban. C. Saya meminta pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Atau yang D. Saya memaafkannya kali ini. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini tindakan perundungan terjadi di kelas Anda. Saya menegur pelaku agar ia menyadari, ini kalimat ini kata menegur. Ini adalah tindakan yang positif teman-teman ya. Kita keep dulu. Kemudian kita lihat yang B, saya menyuruh pelaku meminta maaf pada korban. Mana lebih unggul, A atau B? Lebih unggul yang B teman-teman ya, karena dia menyuruh pelaku untuk meminta maaf. Ada tindakan lebih. Kalau dia hanya ditegur saja, dia tidak minta maaf, kemungkinan dia sulit untuk berhenti teman-teman ya. Karena dia tidak terbiasa mengakui kesalahannya. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya meminta pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Mana lebih unggul, B atau C?
Kalau menurut saya di sini yang lebih unggul tetap yang B, teman-teman ya. Kenapa bukan yang C? Karena kalau dia sudah minta maaf, teman-teman, dia akan berusaha untuk menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Jadi yang B ini lebih tepat daripada yang C, teman-teman ya. Jadi yang C ini kita eliminasi, kemudian yang D saya memaafkannya kali ini. Ini juga tidak tepat ya, memaafkannya kali ini. Karena tidak ada solusi yang diberikan gitu ya, tidak ada tindakan. Jadi nomor 10 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman ya.